daripada kalam Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Sombong, ujub dan kikir. Wahzar minal kibril masyumi fa innahu da'un wa min ujbi wa syuhhim muhli'i. Waspadalah sifat sombong yang tercela. Sesungguhnya sombong itu penyakit. Begitu pula berbangga diri, ujub, juga kikir yang rakus. Sombong, kibir adalah perasaan mulia. Perasaan mulia dan agung yang terdapat dalam diri, karena meyakini dirinya lebih mulia dari orang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan sombong. Disebut dengan kibir. Perasaan mulia yang terdapat dalam diri karena meyakini dirinya lebih mulia dari orang lain. Jadi andaknya sifat kibir itu adalah di dalam hati. Buahnya kibir adalah takabbur, itu sudah nampak pada anggota zahir kita. Jadi takabbur itu ada beberapa macam yang dimasukkan di dalam takabbur ini. Yang pertama, ayyara li nafsihi martabatan wala martabata li ghairi. Dia melihat bahwa dirinya itu punya martabat. Dia melihat bahwa dirinya itu punya kemuliaan, kebesaran. Sedangkan orang lain tidak ada martabat. Ini termasuk takabbur. Yang punya martabat itu hanya aku. Yang mulia itu hanya aku. Baik dalam lingkup besar atau lingkup yang kecil. Lingkup besar umpamanya kabupaten ini paling mulia aku. Itu lingkup termasuk besar. Yang lebih kecil, sarumahan ini paling mulia aku. Padahal di rumah itu berdua bertiga aja orangnya. Itu pun termasuk takabbur. Makanya ada hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa ada orang yang nantinya takabbur, padahal orang yang di bawahnya cuma 2-3 orang. Ya macam tadi, ini berada di suatu rumah, ini berada di suatu asrama, di suatu kamar, nah orang yang mungkin berempat berlima, ini merasa lebih mulia daripada yang kelima-limanya atau kedua-duanya, ketiga-tiganya itu. Yang pertama takabbur tadi bahwa dia melihat dirinya yang punya martabah, sedangkan yang lain kada. Yang kedua termasuk takabbur juga, ayyara li nafsihi martabatan wa li ghairihi martabatan thumma yara martabata nafsihi fawqa martabatil ghair. Artinya dia melihat bahwa dirinya itu mulia. Dirinya punya martabat. Dan dia pun mengakui orang lain itu punya martabat juga. Tetapi ujarnya martabatku lebih tinggi daripada orang lain. Dia mengakui orang lain itu hebat, dirinya hebat, tapi ini lebih hebat daripada orang lain. Ini termasuk takabbur. Yang ketiga,
ayyara li nafsihi zullan wa li ghairihi zullan thumma yara ghairahu adzalla min nafsihi. Yang ketiga ini dia melihat bahwa dirinya ini hina. Dirinya ini adalah hina. Orang lain pun hina. Dan dia melihat orang lain lebih hina daripada dirinya. Nah, ini takabur juga. Aku merasa banyak dosa, merasa banyak keliru, banyak salah. Orang lain pun nggak itu juga. Cuma aku pikir-pikir jahat orang lain lagi pada aku. Nah, perasaan seperti itu adalah takabur juga. Ada nang kada takabur, contohnya aku melihat bahwa pada diriku ini ada martabah, ada kemuliaan, dan aku merasa bahwa aku mulia. Dan orang lain pun kulihat mulia juga. Bahkan orang lain lebih mulia daripada aku. Nah, ini kada takabur. Kada takabur walaupun ia mengakui dirinya mulia, tapi ia menganggap orang-orang lain lebih mulia daripadanya. Ini kada takabur. Jadi kalau mengakui diri mulia aja serangan tuh ada jadi masalah. Diriku mulia, diriku hebat, diriku ini. Itu masih belum takabur, ngarannya itu ujub aja. Masih ujub. Tapi kalau sudah membanding ke orang lain, nah hanya ada kibir. Sombong, kibir adalah perasaan mulia dan agung yang terdapat dalam diri karena meyakini dirinya lebih mulia dari orang lain. Perasaan lebih mulia dari orang lain ini dihasilkan oleh hembusan kesombongan yang tersebut dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini, a'udzubika min nabkhatil kibir. Ujar Nabi berdoa, aku berlindung kepadamu hai Tuhan dari hembusan kesombongan. Hembusan kesombongan. Ada dalam diri kita ini yang diberi Allah keistimewaan. Nah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada diri kita itu, apabila kita lupa bahwa itu adalah nikmat Allah, itu menghembuskan kesombongan. Nah, makanya Nabi kita berlindung daripada hembusan kesombongan. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita, bila kita lupa bahwa itu anugerah Allah, bahwa itu adalah milik Allah, bahwa itu adalah pinjaman yang sewaktu-waktu bisa ditarik oleh Allah, kita lupa itu, nah keistimewaan tadi bisa menghembuskan kesombongan. Nah, Nabi kita berlindung daripada hembusan kesombongan. Sifat kibir ini telah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Tidak ada dalam hati mereka melainkan keinginan akan kebesaran, kibir, yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Sombong, kibir merupakan sifat dan perilaku nafsu. Sedangkan takabur adalah menampakkan sifat kebesaran yang merupakan sifat nafsu tadi, menampakkannya atas anggota. Takabur itu sudah takaluar. Takabur sudah takamuntung, taka telinga, taka mata, taka tangan, taka duduk, taka berdiri, taka berjalan, taka berpakaian, itu sudah takabur. Tapi kalau masih kibir, itu masih dalam hati. Dengan merendahkan orang lain, merasa lebih mulia darinya, menganggap dirinya mampu memenuhi segala kebutuhannya dengan sempurna, memberi nasihat dengan suara keras dan kasar, tidak mau menerima nasihat orang lain, dan berbagai sifat lain yang tak terhitung
dan sulit dihindari oleh siapapun, termasuk oleh para ulama, zahid, orang yang zuhud dan ahli ibadah, apalagi kaum awam dan orang-orang yang ingkar. Jadi sifat kibir, sifat kesombongan ini adalah sifat yang bisa masuk kepada siapapun, baik itu kepada orang yang ahli ibadah, baik itu kepada orang yang zuhud, baik kepada orang yang alim, atau kepada siapa saja. Makanya Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min nabkhatil kibir. A'udzubika min nabkhatil kibir. Aku berlindung dengan engkau daripada hembusan kesombongan. Sifat sombong yang paling buruk adalah yang dapat mencegah seseorang dari menuntut ilmu, menerima ilmu, dan menerima kebenaran serta tunduk kepada kebenaran. Sombong ini macam-macam jenisnya. Ada yang membawa kepada kafir, sekurang-kurangnya membawa kepada dosa besar. Pertama, orang yang sombong atas Allah. Sombong, Allah aja disombonginya. Namrud contohnya, Fir'aun. Nah, dia bukan hanya manusia, kepada Allah pun dia kadang menerima. Dia sombong. Nah, itu kafir. Yang kedua, takabbur ala rasul, takabbur terhadap rasul. Dia kadang mau menerima ajakan rasul karena menganggap bahwa dirinya lebih mulia daripada rasul itu, seperti Abu Jahal dan kawan-kawannya. Abu Jahal itu bukan takabbur kepada Allah. Abu Jahal percaya Allah itu esa, Abu Jahal percaya Allah kuasa. Tapi Abu Jahal itu takabbur kepada Nabi kita. Abu Jahal keberatan bahwa risalah itu diserahkan kepada Nabi kita, yang mana ini anak yatim piatu. Jadi Abu Jahal andai kata yang jadi rasul itu bukan Nabi kita, andai kata yang jadi rasul itu orang yang lebih terhormat daripada Abu Jahal beriman. Nah, Abu Jahal ini kada beriman karena masalahnya rasulnya ini adalah orang miskin, rasulnya ini anak yatim piatu. Jadi Abu Jahal itu kafir karena takabur atas rasulnya, bukan kepada Allah. Nah, ini pun kafir juga. Kafir kepada rasul sama takabur kepada rasul, sama takabur kepada Allah. Nah, yang ketiga, takabur ala khalqillah, takabur atas makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, ini umum. Allah Ta'ala mewahyukan, al-yawma tujzawna azabal hun bima kuntum taqulun 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Hari ini kalian dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kalian selalu mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar, dan kalian selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan kupalingkan dari ayat-ayatku mereka yang menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa alasan yang benar. Memang kadang-kadang dalam satu kesempatan kita dibolehkan takabur, bahkan dianjurkan untuk takabur. Kita dianjurkan takabur ini adalah dalam rangka menghadapi orang yang takabur. Ujar Nabi dalam suatu hadis yang maksudnya, bila engkau lihat orang-orang tawadhu, tawadhulah kamu kepada mereka. Bila engkau lihat orang-orang yang takabur, takaburlah kamu atas mereka itu. Nah, jadi artinya takabur ini satu saat ada dibolehkan, bahkan dianjurkan, dengan tujuan memadamkan ketakaburan orang yang takabur. Orang-orang yang takabur di bumi ini tanpa alasan yang tepat, itu Allah palingkan mereka daripada ayat-ayatnya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa arti ayat tersebut adalah akan kucabut pahaman Al-Quran dari hati mereka.
Allah juga mewahyukan kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah mengunci hati, demikianlah Allah mengunci hati orang yang sombong dan sewinang-winang. Innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong walau hanya seberat atom. Artinya orang ini punya sifat sombong dan dia kada tobat sampai dia mati. Nah, orang ini kada akan bisa masuk surga kecuali dalam proses, dalam hitungan, dalam hukuman terlebih dahulunya. Bukan kada masuk surga sama sekali, kada. Artinya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga beserta orang-orang yang dahulu. Ini lambat masuk surganya. Orang yang dalam hatinya ada seberat zarrah. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Abi Dawud. La yadkhulul jannata jabbarun wala bakhilun wala sayyi'ul malakah. Tidak akan masuk surga seorang penindas, jabbar, penindas. Artinya orang yang sekehendaknya berkuasa semaunya tanpa mengindahkan hak-hak orang lain. Belinya hendak mesti jadi, orang rela kah kada kah mesti diambilnya. Ini jabbar. Wala bakhil, dan juga tidak pula seorang yang bakhil, kikir, kada akan masuk surga. Kenapa? Sebabnya orang kikir ini kada masuk surga karena orang kikir ini dia kada mustahil memakan harta orang. Kada mustahil orang kikir ini adalah mengurangi takaran. Kada mustahil orang yang kikir ini mengurangi timbangan, ukuran. Kada mustahil orang yang kikir ini mengangkat ampun orang karena dia kikir. Dan yang ketiga, yang berperangai buruk terhadap bawahannya. 3 orang itu la yadkhulul jannah, ujar Nabi. Artinya kada masuk surga dengan mudah. Kada masuk surga dengan mudah, tapi melalui tahapan-tahapan yang berat. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah fi suratiz dzar yata'uhumun nas lihawanihim 'ala Allah azza wa jalla. Orang-orang yang suka menindas dan sombong kelak di hari kiamat akan dihalau mulai kuburnya, artinya sampai ke mahsyar, dihalau dalam rupa yang sangat kecil, bentuk tubuh yang sangat kecil. Kemudian umat manusia akan berjalan menginjak-injak mereka. Semua itu karena hinanya mereka dalam pandangan Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Bazzar. La yanzurullah ila rajulin yajurru izarahu batara wa fi riwayatin yajurru izarahu khuyala. Artinya Allah tidak akan memandang seseorang. Maksud memandang dengan pandangan rahmah. Allah tidak akan memandang seseorang dengan pandangan kasih sayangnya. Seseorang yang menarik kain sarungnya, maksudnya menyirit kain sarungnya atau celananya atau gamisnya atau jubahnya karena sombong. Dan pada riwayat lain menarik kain sarungnya, menyirit kain sarungnya karena angkuh. Artinya orang laki-laki khususnya, maksudnya ini laki-laki, ila rajulin, kepada laki-laki yang mana dia memakai sarung, sarungnya itu lewat daripada mata kakinya.
memakai gamis liwat daripada mata kakinya, buku lalinya, memakai celana salawar liwat daripada mata kakinya. Dia lakukan yang demikian itu karena dia sombong. Nah, ini yang Allah tidak memandangnya dengan pandangan rahmah. Ini kada mau makai salawar itu nang ke atas pada buku lali. Betape kada mau ke atas pada buku lali. Kenapa? Supan. Nah, mesti ke bawah buku lali. Nah, ini khuyala, sombong. Ini haram. Haram. Dan Allah kada memandang dia dengan pandangan rahmahnya. Lain halnya kalau orang kada ada tujuan sombong. Dia hanya memakai pakaian, gamisnya, sarungnya, celananya ke bawah daripada buku lali. Cuma kada ada sombong. Nah, ini hukumnya adalah makruh. Baik di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Kita sembahyang umpamanya, tapi kita limpua buku lali. Gamis kita limpua buku lali. Selawar kita limpua buku lali, itu makruh. Kalau kada ada perasaan sombong. Kalau ada perasaan sombong itu jelas sudah haram. Hadis Nabi mengatakan maka na asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Pakaian laki-laki nang di bawah daripada dua mata kaki itu adalah neraka. Itu adalah neraka. Di atas apa di bawah daripada buku lali. Hadis Rasulullah mengatakan wala yaqbalullah salata rajulin musbilan izarah. Allah tidak akan menerima sembahyang seseorang laki-laki yang mana tapihnya, gamisnya atau selawarnya di bawah daripada buku lali. Nah, itu masalah diterimanya. Kalau masalah hukumnya adalah makruh. Kenapa makruh? Karena itu adalah pakaian atau perilaku orang-orang yang sombong. Berbalikannya bini-bini. Nah, kalau bini-bini itu sangat dianjurkan pakaian itu panjang, kalau perlu sampai tapair ke tanah. Itu sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan. Bini-bini itu pakaiannya mesti di bawah daripada buku lali. Lalakian di atas daripada buku lali. Ada muntabalik. Babinian nang ke atas buku lali, lalakian nang tak ulur ke aspal. Allah juga pernah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, innama aqbalu salata man tawadha'a li'azamati wa lam yata'azam ala khalqi wa alzama qalbahu khawfi wa kaffa nafsahu 'anil syahawat min ajli. Sesungguhnya aku hanya menerima, ujar Tuhan, sesungguhnya aku hanya menerima salat seseorang yang merendahkan diri karena kebesaranku, tidak menyombongkan dirinya kepada makhluknya, hatinya selalu takut kepadaku, dan menahan nafsunya dari berbagai syahwat yang diharamkan maksudnya demi aku. Jadi Allah kada menerima sembahyang orang yang sombong. Allah kada menerima orang yang sembahyang dalam hatinya kada ada takut kepada Allah. Allah kada menerima sembahyang orang yang hidup itu suka meluluskan nafsu syahwatnya walaupun hal yang diharamkan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la yu'tihinna Allah illa man yuhib, as-samtu wa huwa awwalul ibadat, wat tawakkulu 'ala Allah, wat tawadhu'u lillah, waz zuhdu fid dunya. Ada 4 hal yang hanya akan diberikan Allah kepada orang yang dia cintai, yaitu diam. Untung manusia yang dilahirkan Allah itu pendiam. Pendiam ini adalah tabiat, watak. Orang nang pendiam dilatih supaya lantih kerawa. Memang dari dalam parutnya lahir sudah pendiam.
Kada kawa diajak bepandir terus kada kawa. Nah, orang yang diciptakan Allah pamandir itu pun kada kawa diajak berdiam. Jadi 4 hal yang Allah berikan hanya kepada orang yang Dia cintai. Yang pertama adalah as-samtu, pendiam. Wa huwa awalul ibadat. Diam yang merupakan awal ibadah. Yang kedua tawakal kepada Allah. Ketiga rendah hati, tawadhu karena Allah, dan zuhud pada dunia. Hadis riwayat Tabarani dan Hakim. Yusuf bin Asbad berkata, sedikit sifat wara dapat menyamai banyak amal. Artinya beramal sedikit, cuma berdasarkan wara amal jadi banyak. Dan sedikit tawadhu dapat menyamai usaha yang besar dalam beribadah. Ketika ditanya tentang tawadhu, Fudail menjawab, tawadhu adalah tunduk dan patuh pada kebenaran. Sekalipun kebenaran itu muncul dari anak kecil, kamu akan tetap menerimanya. Itu adalah tandanya orang yang tawadhu. Sedangkan tawadhu itu sifat hati. Tawadhu ini sama lawan takabur, kibir. Kibir itu sifat hati, tawadhu pun sifat hati. Kalau kibir merasa bahwa diri lebih baik daripada orang lain, sedangkan tawadhu itu merasa bahwa diriku hina atau tidak lebih baik daripada orang. Nah, bila kita merasa bahwa diri kita tidak lebih baik daripada orang lain, mau tuh menerima kebenaran, sekalipun kebenaran itu muncul dari anak kecil, kamu akan tetap menerimanya. Al-Hasanul Basri berkata, tawadhu adalah kamu menganggap setiap muslim yang kamu temui lebih utama darimu. Arti tawadhu menurut Hasan Basri, arti tawadhu itu adalah kamu menganggap setiap muslim yang kamu temui itu lebih baik daripada kamu. Walaupun ini ahli fasik, walaupun ini ahli zalim, walaupun ini ahli mencuri, walaupun ini segala maksiat diperbuatnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan diri kita, kita kadang merasakan bahwa kita lebih baik daripadanya. Nah, ini tawadhu. Kayak apa caranya? Kita merasa umpamanya beribadah, merasa nuntut ilmu, merasa membaca aurat, wirid macam-macam. Betul, orang yang suka judi, suka zina, suka arak. Kayak apa cara kita meletakkan bahwa kita lebih hina daripadanya? Nah, kita ini kada lebih baik daripada inya. Nah, caranya ujar Imam Ghazali antara lain adalah bahwa kita menakdirkan bahwa kemuliaan yang sebenarnya itu adalah, kebaikan yang sebenarnya itu adalah waktu kita sakaratul maut. Sakaratul maut itu kalau kita husnul khatimah baik. Kalau kada kita husnul khatimah, kita kada mulia, kita kada baik. Walaupun semasa hidup kita ahli ibadah, ahli taat, tapi dalam sakaratul maut kita su'ul khatimah, celaka. Walaupun ini ahli zina, ahli fasik, ahli apa, sakaratul maut dia tobat, husnul khatimah, dia mulia. Nah, sekarang kita umpamanya suka beribadah, suka nuntut ilmu, ada melihat orang suka fasik, suka maksiat. Nah, kita bayangkan, siapa tahu nantinya aku nang macam ini, nah kayaknya akhir hayat blak aku su'ul khatimah. Siapa tahu ini macam itu, kayaknya akhir hayatnya tobat, mengucap la ilaha illallah, mati, siapa tahu. Nah, jadi dengan demikian kita kadang merasa bahwa diri kita lebih baik daripada inya. Karena itu masih kada tahu kita. Akhir hayat kita belum kita ketahui. Apa akhirnya kada tahu, dan inya pun kada tahu. Jadi tawadhu itu adalah kita melihat seseorang lalu kita menyatakan bahwa diri kita ini kada lebih baik daripadanya. Kada lebih baik daripadanya.
Sekadang-kadangnya sama atau lebih buruk daripadanya. Abu Yazid berkata, selama seseorang mengira ada makhluk Allah yang lebih buruk darinya, maka ia adalah seorang yang sombong. Sawat aku nih jadi terima Allah doa, inya pulang begini ay umpamanya. Nah, sawat aku nih jadi terima Allah doa kada kabul, apalagi ikam. Nah ini berarti merasa bahwa diri kita lebih mulia di sisi Allah daripada orang. Ini sombong sudah jelas. Tawadhu setiap orang berbeda sesuai tingkat ma'rifahnya kepada Allah dan pengetahuannya akan dirinya sendiri. Seseorang yang sombong berarti dia telah merebut sifat yang tidak pantas kecuali bagi Allah. Al-azamatu izari, Allah Ta'ala berfirman, al-azamah izari wal kibriya ridai faman naza'ani fihi ma qasamtuh. Keagungan adalah sarungku dan kesombongan adalah selindangku. Barang siapa merebut akan aku pada keduanya, maka akan aku binasakan dia. Artinya sombong, besar, itu sifat Allah, pakaian Allah. Bila kita ambil, kita akan dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesombongan, ujar Imam Ghazali, satu sifat yang ada dan bisa dimasuki dan bisa masuk kepada siapapun. Beliau secara rinci mendeteksi, mencari di mana sebabnya datang kesombongan itu. Kenapa kita sombong? Kenapa kita bisa merasa lebih mulia dari orang? Kenapa kita merasa lebih baik daripada orang? Kenapa kita merasa lebih hebat daripada orang? Kenapa kita merasa lebih takwa daripada orang? Kenapa kita merasa lebih bersih dari orang? Ujar Sidin mengatakan bahwa sebab takabur itu adalah yang pertama ilmu. Ilmu ini adalah satu keistimewaan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia dan sangat mudah menghembuskan takabur. Orang yang punya ilmu, orang yang punya ilmu ini, kalau dia kadang menyadari bahwa ilmu itu adalah anugerah Allah, dia akan ujub. Dan ujub itu akan berkembang menjadi merasa mulia, merasa besar karena dia punya ilmu. Dia menganggap bahwa semua orang itu berhak melayani dia. Dia menganggap bahwa semua orang itu mesti tunduk dan patuh kepadanya karena dia punya ilmu. Nah ini takabur itu paling cepat datangnya melalui ilmu. Jalan keluarnya adalah mengembalikan bahwa ilmu itu anugerah Allah, bukan ampun kita. Yang kedua, ujar Imam Ghazali mengatakan bahwa takabur atau kibir itu berasal adalah daripada wara wal ibadah. Daripada wara dan ibadah. Orang yang wara, orang yang ahlinya ibadah itu mudah didatangi oleh sombong. Artinya bukan berarti orang yang wara itu sombong, bukan. Orang ahli ibadah sombong, bukan. Cuma orang yang wara ini, orang yang ahli ibadah ini sangat mudah didatangi sifat kesombongan. Jalur situ lewat situnya sombong datang. Karena wara ini orang yang membersihkan diri dari segala yang haram dan syubhat. Dia mudah mencap orang lain kotor. Dia mudah mencap orang lain fasik. Dia mudah menganggap orang lain itu kada hati-hati. Nah ini orang bahayanya orang wara kalau kada didampingi dengan ilmu yang cukup. Merasa itu fasik, udah mau ikut nanti jadi imam. Nah ini akibat apa? Akibat dia belajar wara tanpa didampingi ilmu yang benar. Belajar kan masalah wara, halal haram apa.
Orang di perutnya ada haram, sembahyang kada diterima, ini kada diterima, bajunya ada haram kada diterima. Kita belajar itu, wara kita hati-hati dalam hal ini. Kalau kita hati-hati ini, kita kada ada keseimbangan ilmu, ini mudah datang sombong. Sombongnya apa? Menganggap orang lain itu selalu rigat, menganggap orang lain selalu kada apik. Itu jadi imam atau pegawai kawa pasik itu. Ini orang nang wara. Lihat itu jadi imam, itu lor handap raja nang pada ikut. Padahal kita melihat orang jadi imam. Jadi imam itu orangnya pasik. Lalu kita kada jadi mengikut. Kita merasa adil. Nah, kita merasa diri kita adil, sudah satu sifat takabur nang masuk ke dalam diri kita melalui wara. Imamnya fasik, kalau kita kadang mau ikut jadi imam. Kenapa? Asa baik seorang pada inya. Nah, ini kesombongan kita masuk lewat wara kita. Akibat kita hati-hati memilih imam, tahu-tahu kita dimasuki oleh sombong yang lebih besar bahayanya daripada mengikut orang yang fasik. Ada sebagian ulama aulia lagi dalam manakib-manakibnya, beliau sembahyang dimanapun, di belakang siapapun, imamnya siapapun, sidin ikut. Asal jangan bid'ah. Bid'ah ini artinya kayak Mu'tazilah, Syiah dan lain-lainnya, itu bid'ah. Orang fasik, sidin ikut. Mungkin yang murid, guru itu orangnya itu fasik. Mungkin sidin itu fasik aku walaupun pada inya. Inya fasik paling-paling masalah warhandap. Pasik paling-paling mencuntan orang, mun pasik ampun kuni banyak yang kuda tahu dalam hatiku. Nah, kalau kita berprinsip demikian, siapapun jadi imam tidak ada masalah. Asal kita prinsip bahwa diri kita ini adalah pasik, diri kita orang nang jahat, orang nang hina, siapapun jadi imam tidak ada masalah. Bila kita merasa diri kita ini adil, merasa diri kita ini bersih, lalu berpilih jadi imam, timbul kena masalah di kampung bahubalan. Akibat apa? Akibat mulai datangnya di wara ini. Jika kita mengandak diri kita bahwa diri kita adalah orang yang paling fasik di antara manusia, diri kita orang yang paling jahat di antara manusia, siapapun yang jadi imam tidak ada masalah. Macam Fudail bin Iyad, para aulia-aulia yang lainnya, mereka mengatakan bahwa setiap malam mereka tadabbur, tafakkur kepada Allah, mereka mengaku bahwa mereka lah orang yang paling jahat di muka bumi ini. Mereka lah orang yang paling zalim di muka bumi ini. Mereka orang yang paling fasik di muka bumi ini. Andai kata Fudail ini mati, kada akan turun lagi bala dalam dunia ini. Ini bala turun karena Fudail masih hidup lagi. Jika aku ini mati, damai umatnya semua. Padahal ini orangnya aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tawadhu'nya orang-orang wali. Demikian. Jadi wara ini masuk bisa jalurnya sombong, kibir, ini masuk jalur wara dan ahli ibadah. Ahli ibadah ini seringkali kena timbul perasaan bahwa seorang yang paling ahli ibadah. Orang lain tuh ada ibadahnya semuaan. Ini pengajian artinya belajar mengenai fadilah-fadilah ibadah, belajar mengenai wara, tapi kadang didampingi dengan ilmu yang cukup. Dengan ilmu yang cukup. Dan perlu diketahui bahwa andai kata kita sembahyang umpamanya di belakang orang yang fasik, menurut pendapat yang mu'tamad itu kadang mengurangi pahala 27 dan lebih baik daripada sembahyang seorangan. Ini kalau yang dimu'tamadkan oleh Imam Ramli. Mu'tamad kalau yang diperpegangi ini kuat. Ada imam cuma fasik, lebih baik umpat si fasik itu daripada sembahyang sorangan di rumah. Imam pilat nyambat terak kada kawa. Kita orang sempurna, bila mengikutinya. Kita ra, imam ra. Imam ra, kita ra, kita kada kawa mengikut kok. Karena terpasih kita bacaan.
Nah, imamnya tilat, kita kada. Kalau imamnya pilat, kita pilat bang. Kita ra, imam ra, boleh ikutan kedua-duanya, nggak ada masalah. Ada mengurangi. Nah, kalau imamnya fasik, kita menganggap diri kita fasik, adalah masalah. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kita menganggap kita ini suci, kita ini wara, kita ini anak, ini yang jadi masalah. Andak diri kita di bawah, nah, andak diri kita di jahat, yang andak diri di mulia, lalu nyaman, lalu nyaman. Nah, jadi kesombongan itu datang dari ilmu, dari wara, dari harta, macam-macam. Seluruh makhluk Allah, seluruh makhluk adalah hamba Allah. Allah berhak untuk sombong dan mengagungkan dirinya kepada mereka. Sedangkan seorang hamba tidak berhak bersikap demikian terhadap sesamanya. Allah memberikan pelajaran kepada kita dengan alam. Hadis Nabi mengatakan, "Wa man takabbara wada'ahu Allah." Orang yang sombong pasti kalah. Orang yang sombong pasti dihantam oleh Allah. Orang yang sombong pasti ada karena suatu saat datang yang mengalahkannya. Itu sudah fitrah alam. Kayak apapun haratnya makhluk, kayaknya ada yang mengalahkannya. Jadi dalam satu kitab Mawa'is disebutkan Allah menciptakan bumi. Nah, bumi kan rata, bagus. Bumi diciptakan Allah rata, bumi sombong. Diciptakan Allah rata, bumi angkuh. Akhirnya diletakkan Allah gunung-gunung di bumi itu. Akhirnya bumi jadi kada rata lagi. Nah, situ kamari gunung, situ kamari gunung. Nah, akhirnya gunung mengalahkan bumi. Gunung pun berbangga, gunung sombong. Nah, jar gunung wahai bumi, karena asalnya rata, dapatnya aku wah ini kada karuan lagi jadinya. Allah menciptakan hadid, menciptakan besi. Besi ini punya kemampuan meruntuh gunung. Jadi gunung yang asalnya takabur, datang besi, dipecah-pecahnya oleh besi, tahambur waktu itu kamari gunung. Itu fitrah alam. Allah mengajari kita orang yang sombong. Wasi sombong kepada gunung, jar wasi, nah gunung ikam naharat tadi dapatnya aku napa? Masih itu kamari jadinya Allah ciptakan api. Kayak apa aja kuatnya wasi, dapatnya api. Luluh wasi ini tuh. Luluh lagi wasi. Wasi sombong, api. Api sombong, diciptakan Allah banyu. Dapatnya banyu, api. Hilang. Kata ada kisahnya lagi. Banyu sombong, diciptakan Allah awan. Awan membawa banyu kemana-mana. Banyu kada berdaya, dapatnya awan. Masih itu kemari. Awan pun mengalahkan banyu. Awan sombong, diciptakan Allah angin. Dapatnya angin, ada singganaan lagi awan. Ada kawa istirahat. Angin diciptakan Allah. Angin sombong, merasa bahwa dia menguasai segala-galanya. Allah ciptakan manusia dengan akal pikir, sehingga manusia bisa membangun suatu bangunan yang anti angin. Angin kada masuk ke bangunan itu manusia kau maulah. Kalau ada anginnya, manusia pun sombong karena kau mengalahkan angin. Diciptakan Allah guring. Kayak apa jagaunya manusia, bila datang guring, lintuk manusia. Si guring pun merasa sombong karena kau mengalahkan manusia. Diciptakan Allah garing. Orang garing kau lah guring, kalau kau guring. Garing pun sombong. Diciptakan Allah maut, mati. Datang mati, hilang garing. Ujar ulama dalam pengarang kitab Mawa'is itu adalah pelajaran Allah
andai kata kita baca bahwa man takabbara wada'ahullah, orang yang sombong pasti akan dikalahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.